Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Seperti biasanya, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau mengawali persekutuan kita dengan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang sudah menganugerahkan pada kami hari ini kehidupan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan sudah persiapkan. Kami berdoa supaya di dalam pimpinan Tuhan yang sempurna, kami dapat melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Firman Tuhan yang akan kami dengarkan kiranya menguatkan kami untuk hidup dalam damai sejahtera kepada Engkau. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Jumat 20 Juni 2025, diambil dari Mika pasal yang kelima, ayat yang keempat a. Demikian firman Tuhan, dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengertian damai sejahtera menurut pandangan dunia tentu berbeda dengan damai sejahtera menurut Alkitab. Dunia mengatakan damai sejahtera jika tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada musibah, tidak ada kegagalan, dan lain sebagainya. Yang pasti segala sesuatu yang tidak menyenangkan kita itu tidak ada, maka mereka mengatakan di sana ada damai sejahtera. Tetapi berbeda dengan pandangan Alkitab tentang damai sejahtera, bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya hanya didapatkan dari Tuhan. Damai sejahtera yang sesungguhnya berasal atau bersumber dari hubungan yang erat antara kita dengan Allah. Hubungan yang erat dengan Tuhan menghasilkan ketaatan melakukan kehendak-Nya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dengan cara itulah Tuhan akan melimpahkan damai sejahteranya kepada kita. Damai sejahtera Allah itu tidak dapat diukur dengan harta dan tidak dapat dibeli dengan uang. Karena damai sejahtera itu hanya Tuhan yang mampu untuk memberikannya. Ada banyak tantangan ataupun kesulitan pergumulan hidup yang kita hadapi. Tetapi ketika di dalam diri setiap anak-anak Tuhan, di dalam diri orang-orang percaya ada damai sejahtera, maka di sanalah siapapun dia, persoalan kesulitan apapun yang dihadapi, dia akan mampu untuk menghadapi, menjalaninya, dan memenangkan setiap persoalan itu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Dia bisa menikmatinya karena damai sejahtera Tuhan ada di dalam dirinya. Sebelum Yesus naik ke sorga meninggalkan murid-muridnya, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu. Apa yang kuberikan tidak dapat diberikan oleh dunia padamu. Melalui firman ini akhirnya kita bisa belajar bahwa Yesus masih di dunia pun dia menginginkan anak-anak Tuhan, dia menginginkan orang-orang yang percaya untuk tetap hidup di dalam damai sejahtera. Dan ketika waktunya telah tiba, dia pun akan meninggalkan dunia ini. Dia juga meninggalkan dan memberikan damai sejahteranya. Tujuan dia untuk memberikan damai sejahtera itu agar setiap orang dapat menikmati kehidupan yang dianugerahkan tanpa ada sedikit pun keraguan, kegelisahan, dan ketakutan. Saat Yesus bangkit dan dia menunjukkan dirinya kepada para muridnya, dia juga berkata, damai sejahtera bagimu. Dan termasuk setiap kita ketika hendak mendengarkan suara Tuhan, ketika kita hendak mendengarkan firman Tuhan, di sana juga dipastikan bahwa hati kita, pikiran kita, perasaan kita semuanya dikuasai oleh damai sejahtera daripada Allah. Itu sebab Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang keempat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera Allah tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Dan setiap orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah, dipastikan ia memiliki damai sejahtera itu. Dia yang sudah memiliki damai sejahtera, maka diharapkan supaya dia juga menciptakan damai sejahtera dimanapun dia berada dan dalam situasi apapun. Di kolong langit ini tidak dapat
mengalami damai sejahtera yang sempurna dalam semua situasi yang dialami. Karena itu, ketika damai sejahtera di dalam diri kita terasa hilang, datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya, mintalah. Jangan khawatir, apapun itu, nyatakanlah di dalam doa dengan ucapan syukur keinginanmu kepada Tuhan, dipastikan Tuhan mendengar dan memberikannya. Damai sejahtera tidak dapat diperoleh dengan mudah dan instan. Maka diperlukan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari siapapun kita berusaha untuk meraih kedamaian dari Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan, mari juga kita tunjukkan bahwa dalam Kristus kita memiliki harapan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah menjadi bagian kita bersama. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan menguatkan kami. Ternyata damai sejahtera yang Kau berikan, damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami, itu yang menguatkan kami untuk mampu menjalani, menikmati hari-hari kami. Sekalipun kadangkala kami diperhadapkan dengan situasi keadaan hidup yang tidak menyenangkan. Tapi dalam hal itu pun kami percaya Engkau yang menguatkan dan memampukan kami dalam kekuatan damai sejahtera-Mu. Bapa, terima kasih segala sesuatu yang kami lakukan hari ini sepenuhnya kami percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.